Kelahiran Gajah Mada mungkin terbungkus dalam misteri sejarah yang tidak tertulis. Tetapi satu hal pasti, dia lahir sebagai individu biasa. Namun, nasibnya berkembang pesat ketika takdir membawanya menjadi Bekel Bayangkara, kepala pasukan pengawal raja pada masa pemerintahan Prabu Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Sumber-sumber menyebutkan bahwa namanya asli Mada, dan kemungkinan besar, gelar Gajah Mada diterimanya setelah menjabat sebagai patih. Menurut para raton, Gajah Mada, sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara, berhasil menyelamatkan Raja Jayanagara dari pemberontakan Rakuti. Keberhasilannya ini diabadikan dalam Pupu Desawarnana dan Nagara Kartagama karya Prapanca, di mana Jayanagara mengangkatnya sebagai patih Kahuripan pada tahun 1319. Gajah Mada kemudian menggantikan Arya Tilam sebagai patih di Daha, Kadiri 2 tahun setelahnya, meraih posisi elit di Istana Majapahit. Gajah Mada tidak hanya diakui karena kecerdasannya di medan perang, tetapi juga sebagai sosok yang mengesankan, tegas, jujur, dan tulus ikhlas. Sifat-sifat ini membentuk fondasi kepemimpinan yang kuat dan diperlukan dalam dunia istana yang penuh intrik. Setelah kematian Jayanagara, Arya Tadah, Mahapati Amangkubumi, mengajukan pengunduran diri kepada Ibu Suri Gayatri, penguasa yang menggantikan Jayanagara. Gajah Mada, yang saat itu menjadi patih Daha, tidak langsung menyetujuinya. Sebagai gantinya, ia ingin membuktikan jasanya pada Majapahit dengan menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng. Pada saat Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menjadi Rani Kahuripan dan melaksanakan tugas pemerintahan Majapahit, Gajah Mada menjadi arsitek utama dalam menaklukkan Keta dan Sadeng. Setelah berhasil, pada tahun 1334, Gajah Mada resmi diangkat sebagai Mahapati Amangkubumi menggantikan Arya Tadah yang sudah sepuh dan sakit-sakitan sejak tahun 1329. Kisah Gajah Mada bukan hanya tentang keberhasilan militer, tetapi juga tentang strategi politik dan kepemimpinan yang mengagumkan. Dalam gejolak perebutan kekuasaan dan pemberontakan, Gajah Mada muncul sebagai tokoh yang tidak hanya andal di medan perang tetapi juga bijaksana dalam mengelola intrik istana. Keberhasilannya menempuh perjalanan yang menakjubkan, dari seorang biasa hingga menjadi Mahapati Amangkubumi, menciptakan jejak sejarah yang menakjubkan dalam kejayaan Majapahit. Kata gajah bukan hanya mengacu pada hewan besar yang disegani oleh hewan lain, tetapi juga memiliki makna yang dalam mitologi Hindu sebagai wahana Dewa Indra. Dalam konteks Hindu, gajah dianggap sebagai hewan tunggangan yang anggun bagi dewa yang disegani, memberikan dimensi keagungan dan kekuatan. Tidak hanya itu, gajah juga terkait erat dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Sedangkan kata Mada, dalam bahasa Jawa kuno mengandung makna mabuk. Bayangkanlah seekor gajah yang sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, dan menerobos segala rintangan dengan penuh keberanian. Inilah pandangan yang menginspirasi penamaan tokoh Gajah Mada. Nama ini mengandung dua sifat yang mencerminkan kepribadian Gajah Mada. Wahana raja yang setia, Gajah Mada menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksana setia perintah-perintah raja. Seperti Gajah Airawata yang menjadi wahana Dewa Indra, Gajah Mada melambangkan kesetiaan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya. Ketangguhan di tengah rintangan, seperti gajah yang mabuk dan beringas di hadapan rintangan, Gajah Mada diartikan sebagai sosok yang penuh semangat dan keberanian dalam menghadapi segala hambatan yang dapat menghambat kemajuan kerajaan. Dalam prasasti, Gajah Mada juga dikenal dengan julukan lain, yaitu Rakrian Mapati Jirnodara. Meskipun mungkin hanya sebuah gelar, namun memiliki makna yang dalam. Jirnodara, secara harfiah berarti pembangun sesuatu yang baru, atau pemugar sesuatu yang telah runtuh, rusak. Dalam konteks ini, Gajah Mada diartikan sebagai pembangun Kaitya bagi Kertanegara yang sebelumnya belum ada. Secara kiasan, ia juga dipandang sebagai pemugar dan penerus gagasan Kertanegara dalam konsep Dwipantara Mandala. Dengan demikian, nama Gajah Mada bukan sekadar label, melainkan cerminan yang mendalam tentang kekuatan, loyalitas, dan ketangguhan di dalam kepemimpinan. Nama ini tidak diragukan lagi telah dipilih dengan bijak, mencerminkan peran pentingnya dalam sejarah Majapahit. Menurut Agus Aris Munandar, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, Gajah Mada tampaknya memiliki alasan khusus dalam memilih untuk membangun Kaitya bagi Kertanagara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Meskipun Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, memiliki peran penting selama era Majapahit.
Gajah Mada kemungkinan memilih membangun Candi Singhasari di Malang, sebagai bangunan suci yang didedikasikan untuk Kertanagara. Penemuan prasasti Gajah Mada di halaman Candi Singhasari memberikan dasar kuat untuk keyakinan ini. Selain itu, Candi Jawi di Pasuruan juga dihubungkan dengan Kertanagara, mungkin didirikan tidak lama setelah kematiannya di Kedaton Singhasari. Menurut Agus, ada dua alasan utama mengapa Gajah Mada memberikan penghormatan khusus kepada Kertanagara dengan mendirikan candi. Gajah Mada ingin membuktikan Sumpah Palapa dengan mencari legitimasi untuk mengakui kejayaan Majapahit di seluruh Nusantara. Kertanagara, sebagai raja dengan wawasan politik luas dalam Dwipantara Mandala, menjadi figur penting yang merintis kejayaan Majapahit di luar Pulau Jawa. Gajah Mada dianggap meneruskan kebijakan pengembangan Mandala yang awalnya diperkenalkan oleh Kertanagara. Dalam konteks Jawa kuno, candi atau keitia untuk tokoh-tokoh umumnya dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh tersebut. Gajah Mada dianggap masih memiliki hubungan darah dengan Kertanagara, mungkin sebagai keturunan Gajah Pagon, yang kemungkinan besar adalah anak dari salah satu selir Kertanagara. Keterkaitan ini menjelaskan mengapa Gajah Mada merasa berkewajiban untuk membangun Candi Singhasari sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya. Gajah Mada dan Kertanagara mungkin memiliki eyang yang sama, dengan Gajah Mada sebagai cucu dari istri selir, sedangkan Tribuwana Tunggadewi sebagai cucu dari istri resmi Kertanagara. Kehormatan yang besar dari Gajah Mada kepada Kertanagara bisa dipahami karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Pilihan untuk membangun Candi Singhasari dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kebesaran leluhur. Dengan konsepsi Dwipantara Mandala, Kertanagara mungkin menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi Gajah Mada dalam merumuskan Sumpah Palapa. Meski namanya bersinar gemilang dalam sejarah kerajaan Majapahit, akhir perjalanan Gajah Mada hingga kini masih diselimuti misteri. Agus Arismunandar, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, menggali berbagai sumber yang mencoba mengungkap tabir akhir hidup sosok yang penuh legenda ini. Menurut Kakawin Nagara Kertagama karya Empu Prapanca, Gajah Mada disebut meninggal secara wajar pada tahun 1286 Saka, 1364 Masehi. Namun, versi cerita rakyat Jawa Timur mengisahkan Gajah Mada menarik diri setelah peristiwa Bubat. Dia memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura, pedalaman Probolinggo Selatan, di kaki pegunungan Bromo Semeru. Di sana, air terjun bernama Madakaripura mengguyur Baktirai, menyembunyikan ceruk dan sebuah goa, tempat Gajah Mada konon menjalani masa wanaprasta, menyepi di hutan, hingga akhir hayatnya. Namun, Kidung Sunda memberikan versi lain. Kidung ini mengisahkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal, melainkan moksa dalam pakaian kebesaran Bak Dewa Visnu. Dia moksa di halaman Kepatihan, kembali ke Hayangan. Agus Arismunandar, sambil mengakui adanya ketidakpastian, menyebut bahwa cerita ini mungkin diciptakan karena Gajah Mada merasa malu dengan tragedi Bubat. Menurut Agus, ada kemungkinan bahwa Gajah Mada meninggal karena sakit di kota Majapahit atau di area Karsyan. Ini sejalan dengan keterangan mengenai kembalinya Raja Sanagara ke ibu kota Majapahit dalam Nagara Kertagama, segera setelah mendengar sang pati sakit. Absennya Gajah Mada dari dunia politik Majapahit meninggalkan luka bagi Raja Hayam Wuruk. Sang raja begitu bersedih, bahkan hampir putus asa, dalam upaya untuk mengganti posisi Mahapati Amangkubumi yang ditinggalkan Gajah Mada. Hayam Wuruk mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu, namun, tak seorang pun mampu menggantikan Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Empu Nala Tanding untuk membantunya dalam menyelenggarakan urusan negara. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama, dan 2 orang menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri, akhirnya menggantikan posisi mereka. Hayam Wuruk akhirnya memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapati Amangkubumi, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gajah Mada. Misteri perjalanan akhir Gajah Mada, seolah meninggalkan petualangan yang tak terlupakan, tetap menghiasi lembaran sejarah Majapahit yang begitu kaya dan kompleks.